Kasih Tuhanlah yang mempertemukan kita kembali. Kasih Tuhanlah yang akan menolong saudara dan saya untuk kita boleh terus melangkah dalam banyak hal yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Saudara, pada hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kenyataan yang harus kita hadapi bersama pada saat ini adalah kita harus bersama-sama ada dalam masa pandemi, di mana hampir seluruh dunia mengalami pandemi COVID yang semakin lama semakin merajalela, yang semakin lama semakin mengganas, dan tentu saja kita selalu berdoa agar segala hal yang harus kita hadapi pada saat ini bisa segera selesai, bisa segera berlalu. Nah, ketika kita harus menghadapi masa pandemi, ada banyak hal yang pada akhirnya sebagai dampak dari pandemi yang ada, mungkin saja hidup kita dikuasai oleh kecemasan, oleh perasaan was-was, oleh perasaan takut, oleh perasaan bingung, oleh perasaan sedih, oleh perasaan putus asa. Mungkin juga ada perasaan kehilangan yang harus kita alami karena pandemi ini. Baik itu kehilangan yang sementara, ya, maupun kehilangan untuk selama-lamanya dari orang yang kita kasihi. Saudara, pada saat ini kita memang menghadapi satu situasi dan kondisi yang tidak membuat kita merasa aman dan nyaman. Saya dan saudara sedang menghadapi kondisi yang tidak baik, yang tidak menyenangkan pada saat ini. Dan kalau kita mau jujur dalam kondisi pada saat ini, ada banyak orang yang pada akhirnya hidupnya dikuasai oleh tawar hati, hidupnya dikuasai oleh keputusasaan, hidupnya dikuasai oleh banyak kekhawatiran dan ketakutan, hidupnya dikuasai oleh kesedihan karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Mungkin juga ada banyak orang yang pada saat ini hidupnya dikuasai oleh kekecewaan kepada Allah. Mungkin juga pada saat ini ada banyak orang yang pada akhirnya banyak yang menjadi malas berdoa, malas untuk membaca Alkitab, apalagi untuk beribadah minggu, apalagi untuk mengikuti kegiatan gereja yang lain, karena kondisi yang memang sangat tidak menyenangkan sebagai dampak dari pandemi COVID yang boleh kita katakan sudah hampir 2 tahun kita harus hadapi. Saudaraku, pada saat ini kalau kita sudah mulai malas berdoa, kita sudah mulai malas untuk baca Alkitab, apalagi beribadah pada hari Minggu, kalau kita pada saat ini hidup kita sudah mulai banyak khawatir, selalu takut, selalu cemas, kalau hidup kita pada saat ini sudah mulai dikuasai oleh keputusasaan, kesedihan, kekecewaan, artinya saudara pada saat ini kita itu sudah menjadi orang-orang yang kalah ketika kita harus berperang melawan kondisi yang ada pada saat ini. Padahal sebagai anak-anak Allah, seperti yang firman Allah katakan pada saat ini, seharusnya lah saudara dan saya bukan menjadi orang-orang yang kalah perang dalam menghadapi masa pandemi seperti ini, tetapi
Tetapi seharusnya saudara dan saya menjadi anak-anak Allah yang akan mampu untuk berperang melawan menghadapi pandemi yang terjadi. Karena apa saudara? Seperti yang firman Allah katakan pada saat ini, bahwa masa pandemi ini memang harus kita hadapi. Mungkin juga ada di antara kita yang pada saat ini sedang terpapar COVID pada saat ini. Tetapi firman Allah pada saat ini jelas mengingatkan, kita bukan orang yang kalah, tetapi kita lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya apa saudara? Allah akan menyanggupkan kita, memampukan kita untuk kita bisa menjalani, menghadapi dampak-dampak dari pandemi yang harus kita alami, dan Allah yang akan menolong kita agar kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Bagaimana cara Allah menolong kita? Sudah pada saat ini jelas sekali bahwa Allah menolong kita dengan cara Allah selalu menyertai kita dengan kasih-Nya. Tangan Allah adalah tangan yang selalu merangkul kehidupan saudara dan saya. Tangan Allah adalah tangan yang selalu memeluk dengan penuh kehangatan kehidupan saudara dan saya. Tangan Allah adalah tangan yang akan memampukan saudara dan saya untuk kita bisa menjalani masa pandemi, melampaui masa pandemi ini dengan baik. Saudara, pada saat ini, dalam kondisi seperti pada saat ini, kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah. Tetapi dalam semuanya ini, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jangan biarkan ketakutan, jangan biarkan kekecewaan, jangan biarkan kekhawatiran, jangan biarkan tawar hati, keputusasaan, dan kesedihan pada saat ini menguasai kehidupan kita. Karena apa? Karena kita punya Allah yang kasih-Nya melebihi apapun juga, yang kasih-Nya melampaui apapun juga. Saudara, kita sama-sama tidak tahu kapan masa pandemi ini akan berakhir. Tetapi ingat, yakin dan percaya, apapun yang harus kita alami, sampai kapanpun kita harus menjalani kehidupan ini, kita ini adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Allah, karena Allah selalu terus mengasihi kehidupan kita. Ketika kita mulai putus asa, ketika kita mulai dikuasai kekhawatiran, ketika kita mulai dikuasai oleh perasaan sedih, ketika kita mulai dikuasai oleh kecemasan, ingat bahwa kita punya Allah yang selalu mengasihi kita. Kita punya Allah yang akan menganugerahkan apapun yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Saudara, selamat terus menjalani kehidupan ini. Dalam banyak ketidakpastian yang harus kita alami, yang harus kita hadapi, ada satu yang pasti, yaitu kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, biarlah Tuhan yang tolong agar kami terus dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan kami mengingat bahwa ada kasih Allah yang akan menolong kami untuk kami keluar sebagai pemenang dalam pertandingan hidup yang harus kami hadapi. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati dan menolong setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.